Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Bagikan channel ini dan berikan jempol Anda agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai konten yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan rezeki, kesehatan, dan juga kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai apa yang terjadi hari ini di perdagangan di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia ya, terjadi di tanggal 29 September 2020 di hari Selasa ini. Tadi pagi kami sempat memprediksi bahwa hari ini market Indonesia akan menghijau mengikuti arah dari market Eropa dan Amerika tadi malam, dan juga kami memprediksi melihat market Asia hijau dan juga Dow Jones Index Future memang posisinya sedang hijau ya. Dan itu menjadi kenyataan sampai ke babak pertama berakhir ya. Jadi sebelum break makan siang atau break pertengahan perdagangan, pasar modal Indonesia bertahan. Dan kalau kita lihat dari titik pembukaannya yang 4.929.333, sebenarnya IHSG sempat menyentuh titik tertinggi di 4950.968. Tapi memasuki paruh kedua dari perdagangan, tiba-tiba IHSG menukik tajam terus sampai titik terendahnya di 4.859.786 dan akhirnya ditutup di 4879.098 atau mengalami penurunan 0,56% atau 27,450 poin. Memang kalau kita bandingkan dengan penurunan indeks lain di Asia, juaranya adalah HSI atau Hang Seng Index Hong Kong yang mengalami penurunan paling dalam. Tapi apa yang terjadi di Indonesia hampir mirip dengan apa yang terjadi di Hong Kong. Karena di Hong Kong pun pembukaannya marketnya hijau, akhirnya dibanting menjadi merah. Dan ini senada dengan Dow Jones Index Future yang tadinya sempat hijau cukup tebal, kemudian turun terus menjadi merah. Dan sebenarnya kalau kita lihat sendiri di pasar modal Indonesia hari ini transaksinya sedikit lebih besar daripada kemarin, yaitu 6,906 triliun dengan tercatat 164 saham menguat dan 257 saham melemah. Dan investor asing sendiri, walaupun tadi sebenarnya di babak pertama atau sebelum istirahat hanya mencatatkan net foreign sale sekitar 20 miliar, tiba-tiba di kuartal kedua atau di babak kedua ini langsung loncat mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale naik sampai 341,93 miliar. Jadi kami masih belum mencermati apa yang menyebabkan Dow Jones Index Future berbalik dan tiba-tiba market Asia berbalik, dan juga IHSG berbalik. Tapi kalau kita lihat memang dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka juaranya hari ini adalah Bank BRI dengan total net foreign sale sebesar 138 miliar, dan BRI mencatat penurunan 50 poin atau 1,62% ke 3040. Yang kedua adalah TLKM, net foreign sale 96 miliar dan mengalami penurunan 30 poin atau 1,13% ke 2630. Dan Bank Mandiri di posisi ketiga atau BMRI, net foreign sale sebesar 78,6 miliar dan mengalami penurunan 75 poin atau 1,46% ke 5075. Yang keempat ada Astra International Indonesia atau ASII, total net foreign sale 52,6 miliar dengan penurunan harga paling dalam dari antara semua yang di net foreign sale 170 poin atau 3,59% ke 4.570.
Dan yang terakhir ada saham gudang garam atau GGRM yang mengalami penurunan 200 poin atau 0,5% ke 39.900 dengan net foreign sale 20,4 miliar. Dan kalau kita perhatikan dari saham-saham yang tadi mengalami net foreign sale, maka yang mengalami penurunan cukup drastis memang adalah Astra International yang digoyang juga oleh isu mengenai pajak dari PPN mobil ya, PPN untuk penjualan mobil. Sedangkan untuk saham yang dibeli oleh investor asing yang terbanyak adalah TOWR. TOWR sendiri mencatatkan net foreign buy 24,3 miliar tanpa perubahan harga di 1035. Kemudian Bank BCA net foreign buy 23,5 miliar dengan mencatatkan penurunan 50 poin atau 0,18% ke 27.525. Yang ketiga ada MDKA net foreign buy 5,7 miliar dengan tidak mengalami perubahan harga juga 1.615. Yang keempat ada Bumi net foreign buy 4,2 miliar dan tidak ada perubahan harga 50. Kemudian INKP net foreign buy 3,9 miliar dengan mengalami penurunan harga 225 poin atau 2,53% ke 8675. Memang dengan adanya Bumi di net foreign buy ini, dan hari ini kalau kita lihat ada satu dari apa yang kami prediksi di market outlook tadi pagi yang betul, yaitu adalah bahwa hari ini yang akan bergejolak atau akan naik adalah saham-saham batubara, karena kita lihat saham batubara memang hari ini wajar naik karena harga batubara Rotterdam mengalami kenaikan cukup tinggi. Dan salah satu penyebabnya ya seperti biasa, sekarang adalah waktu yang sudah mendekati musim dingin atau winter ya. Dan biasanya di kala winter demand untuk batubara akan mengalami peningkatan ya. Dan kemungkinan harga batubara bisa naik di bulan-bulan di mana ada musim dingin. Tapi kembali lagi karena masih ada COVID-19, apakah betul bisa naik kembali seperti normal? Saya kira bisa naik, tapi ya mungkin terbatas ya, tidak seperti waktu di kala normal. Dan kalau kita lihat di emas, logam mulia emas di pasar spot dunia, harganya saat ini adalah 1.882,10, mengalami kenaikan 0,03%, dan kalau dirupiahkan adalah 900.766. Ada selisih atau spread sebesar 110.000 antara harga beli dengan harga jual dari PT Aneka Tambang atau Antam. Dan kurs rupiah sendiri sebenarnya melemah cukup tipis ya, hanya melemah 7 poin rupiah. Dan kurs rupiah saat ini adalah 14.885. Jadi sebenarnya dari segi rupiah tidak ada masalah, tapi tiba-tiba saja IHSG terperosok cukup dalam gitu ya. Dan kalau kita lihat memang indeks Nikkei 225 yang sebenarnya tadi pagi dibuka dalam posisi merah dalam malah ditutup positif 0,12% atau 27.480. Kenaikannya menjadi 23.539.100. Sedangkan Shanghai Composite Index bertahan dari hijau sampai tutup positif 0,21% atau 6,830 poin ke 3.224.360. Straits Times Index Singapura mengalami nasib yang sama dengan IHSG dan Hang Seng, dengan seharian berada dalam teritori hijau, lalu di dekat-dekat penutupan Straits Times dibanting juga mengalami penurunan 7,710 poin atau 0,31% ke 2.475.300. Dan yang terdalam adalah Hang Seng Index Hong Kong atau HSI, penurunan 0,85% atau 200,521 poin ke 23.275.529. Dan Dow Jones Index Future sendiri saat ini diperdagangkan minus 47 poin atau 0,17% ke 27.435.
dengan DXY atau dollar index mengalami penurunan 0,1% ke 94.190, dan market Eropa yang kemarin naik cukup tajam hari ini kembali terkoreksi. FTSE 100 Index London mengalami penurunan 0,8% atau 47.130 ke 5.880.800, dan Xetra DAX Frankfurt mengalami penurunan 0,64% atau 82.680 ke 12.788.020. Nah, kalau kita lihat dari apa yang terjadi, market Indonesia bukan satu-satunya yang terombang-ambing ya. Singapura dan Hong Kong mengalami hal yang sama, merah menjadi hijau. Sebaliknya Jepang dari hijau jadi merah. Jadi ada kecenderungan masing-masing market bergerak naik turun dengan liar, di mana banyak yang melakukan spekulatif buy dan banyak juga yang melakukan spekulatif buy lalu melakukan profit taking, yang membuat ya pergerakan indeks masing-masing negara cukup ya sedikit kacau ya. Jadi untuk besok, saat ini kami berada dalam posisi 55% lanjut ke merah kecil. Tapi itu masih bisa berubah tergantung dari besok, bagaimana penutupan market Amerika nanti malam. Dan itu pun masih tetap agak sulit diprediksi kalau marketnya seperti ini bergerak liar terus. Dan Anda perlu menyiapkan betul-betul trading plan dan money management yang baik untuk menghadapi pergerakan pasar yang liar seperti ini. Dan harus tetap sehat ya, jaga kesehatan Anda, jaga jarak, tetap semangat, dan patuhi protokol kesehatan. Dan sampai bertemu di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa.